Oke, selamat malam teman-teman. Mata kuliah malam ini analisa proses bisnis. Kita akan pelajari topiknya adalah bisnis proses improvement. Saya akan jelaskan sedikit melalui video ini. Nanti sisanya teman-teman bisa baca di materi yang sudah saya share ya. Oke, jadi bisnis proses improvement ini adalah proses berkelanjutan setelah kita mempelajari, kita menganalisa proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian kemarin kita udah pelajari juga namanya benchmarking ya. Kita ukur, kita bandingkan sebuah divisi atau perusahaan atau proses yang kita mau ukur dengan proses-proses yang lebih baik atau dengan divisi-divisi yang lebih baik. Terus kita lihat apakah divisi tersebut atau proses tersebut sudah cukup baik atau perlu dilakukan perbaikan. Nah, kalau memang ada poin-poin yang perlu diperbaiki, maka kita bisa melakukan perbaikan dengan salah satu metodenya adalah business process improvement. Apa sih business process improvement? Business process improvement itu metodologi perencanaan dalam mengoperasikan proses bisnis ataupun keterampilan karyawan yang dapat ditingkatkan agar lebih baik sehingga dapat mendorong prosedur alur kerja yang lebih efisien dan efektif bagi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan ya. Jadi setelah kita analisa, kita mau coba perbaiki sehingga apa ya? Udah pasti sehingga lebih efektif dan efisien. Proses ini juga dapat disebut sebagai proses perbaikan fungsional yang dapat membantu meningkatkan proses bisnis suatu perusahaan ya. Tujuannya apa? Ngapain kita melakukan proses business improvement? Untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang terjadi yang tadi kita ukur. Ternyata oke, ada kesalahan-kesalahan. Itu harus dieliminasi. Kemudian memberikan perusahaan keuntungan kompetitif dengan meningkatkan proses bisnis. Memenuhi permintaan pelanggan dan tujuan bisnis yang lebih efektif. Jadi perusahaan secara nggak langsung peningkatan proses bisnis, jadi dia bisa bersaing dengan kompetitornya ya. Misalnya prosesnya lebih cepat atau prosedurnya lebih singkat dan lain sebagainya. Kemudian mengapa bisnis proses improvement perlu dilakukan? Kan nggak serta-merta ketika kita ada di satu perusahaan tiba-tiba pengen deh kita melakukan sebuah improvement gitu. Enggak. Biasanya ini berangkat dari beberapa kejadian ya. Contoh satu, adanya keluhan-keluhan atau masalah dari pelanggan. Kemudian ada proses-proses yang dinilai memakan biaya yang cukup tinggi, atau ada proses-proses dengan waktu atau siklus yang cukup panjang, dirasakan cukup lama. Kemudian kita melihat atau mereferensikan ada proses yang lebih baik atau adanya teknologi yang lebih baru. Jadi sambil berjalannya waktu, teknologi yang kita pakai ternyata ada teknologi pengganti yang lebih baru. Jadi kita bisa melakukan improvisasi. Kemudian arahan dari manajemen. Kadang-kadang manajemen juga mau tren yang ada saat ini seperti ini. Kalau gitu kita lakukan perbaikan. Ya. Sasaran perbaikannya apa? Ya satu, membuat proses lebih efektif. Jadi memperoleh hasil yang diinginkan lebih baik ya. Kemudian membuat proses lebih efisien, meminimalisasi sumber daya yang digunakan. Kemudian membuat proses lebih adaptif. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, proses itu dapat secara langsung beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan maupun sistem. Nah, basically ada 5 tahapan dalam business process improvement. Pertama, mengorganisir perbaikan, kemudian melakukan pemahaman proses-proses apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian setelah kita pahami, langkah ketiga adalah melakukan penyederhanaan proses tersebut. Dilakukan penyederhanaan. Yang keempat, setelah diimplementasikan, kita lakukan pengukuran dan kontrol apakah ini berjalan dengan baik dan kita ukur. Setelah itu yang langkah kelima adalah perbaikan yang berkelanjutan, terus dilanjutkan perbaikannya dan diimprove. Kemudian sebagai contoh saya memberikan sebuah studi kasus tentang reimburse atau penggantian biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh salesman. Jadi kalau salesman melakukan
perjalanan dinas, biasanya dia akan ada uang-uang atau yang perlu diganti oleh perusahaan. Nah, dia harus melakukan reimburse itu, tata caranya, prosesnya seperti apa. Kita lihat ya. Yang pertama, pemetaan atau dokumentasi bisnis proses yang sedang berlangsung. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya ada di sini. Dari proses bisnis yang dilakukan dapat dilakukan pemetaan sehingga dihasilkan activity diagram. Di sini ada 5 usernya, ada salesman, admin, kemudian sales supervisor, ada accounting, dan ada bagian keuangan. Proses pertama dimulai dari salesman. Salesman membuat laporan biaya dinas. Kemudian salesman memberikan laporan tersebut ke bagian admin. Bagian admin membuat pengajuan penggantian biaya dinas yang diserahkan kepada sales supervisor. Dari sales supervisor kemudian melakukan persetujuan, apakah dia setuju atau tidak setuju. Proses pertama yang kita bahas adalah kalau pengajuan pergantian biaya dinas ini disetujui, maka setelah sales supervisor menyetujui, kemudian diteruskan ke bagian accounting. Bagian accounting melakukan approval lagi untuk kedua kalinya, apakah setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, accounting akan membuat permintaan pembayaran yang diberikan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan melakukan pembayaran dan membuat rekapitulasi dan mengirimkan memo pembayaran biaya dinas. Kemudian bagian keuangan menyerahkan kepada bagian admin. Bagian admin menerima memo pembayaran, kemudian menginformasikan kepada salesman, dan salesman menerima info pembayaran dari admin. Itu kalau prosesnya disetujui. Nah, yang kita bahas yang kedua, ketika pengajuan tidak disetujui tadi ya, kita balik lagi. Ketika sampai di sales supervisor tidak menyetujui request ini ya, pengajuan ini. Kemudian sales supervisor menyerahkan kepada admin menerima memo penolakan dan menginformasikannya kepada salesman. Kemudian ada satu lagi, dari sales supervisornya setuju, kemudian diserahkan kepada accounting, tapi bagian accounting tidak menyetujui. Prosesnya sama, bagian accounting akan menyerahkan memo penolakan ke admin menerima memo penolakan dan menginformasikan kepada salesman. Ya, itu tadi adalah proses yang berjalan saat ini. Kemudian kita lihat dari proses ini apakah ada bagian-bagian yang kita bisa perbaiki atau kita bisa efisiensikan. Nah, kita lihat di gambar kedua. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada 2 blok warna orange dan warna merah. Yang warna orange itu adalah proses pertama yang bisa kita perbaiki. Kita lihat di bagian admin, setelah pengajuan itu tidak disetujui baik oleh supervisor, sales supervisor maupun accounting, admin hanya menerima memo penolakan dan menginformasikannya ke salesman. Sebenarnya proses ini bisa dipersingkat, yaitu dari sales supervisor atau accounting langsung menyerahkan memo penolakan kepada salesman tanpa melalui admin. Karena apa? Karena di proses ini admin hanya menerima memo dan menginformasikan. Dia tidak membuat memo lagi atau dia tidak melakukan apa-apa di situ. Dia hanya menerima kemudian menginformasikan. Jadi kita bisa menyederhanakan proses itu dari sales supervisor, dari accounting. Jika terjadi penolakan langsung diinfokan kepada salesman ya. Begitu pula yang di bawah, kalau yang disetujui, admin menerima memo pembayaran dan menginformasikan ke salesman. Akan lebih baik, lebih singkat dan lebih cepat kalau bagian keuangan langsung memberikan memo pembayarannya kepada salesman. Jadi admin bisa mengurangi proses di menerima memo ini, baik penolakan maupun pembayaran. Kemudian kita lihat di gambar ada blok lagi warna merah ya. Kita lihat proses warna merah ini tidak efisien karena proses approvalnya dilakukan 2 kali, di level sales supervisor kemudian di level accounting. Seharusnya proses approval ini bisa dilakukan hanya di level sales supervisor. Karena apa? Sales supervisor yang melihat
apakah biaya-biaya ini benar adanya, apakah biaya-biaya ini masuk akal dan diverifikasi, apakah biaya-biaya ini sesuai dengan perjalanan yang dilakukan oleh tim salesman. Karena accounting tidak mengetahui salesman ini pergi kemana, biayanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, akan lebih otorisasinya akan lebih baik di level sales supervisor saja. Ketika dia udah approve, accounting langsung membuat permintaan pembayaran untuk diajukan ke bagian keuangan. Jadi kita bisa lihat di dua bagan ini, kita bisa efisiensikan dan kita kurangi ya. Jadi usulannya adalah seperti ini. Salesman membuat laporan biaya dinas dan membuat pengajuan penggantian biaya dinas langsung kepada sales supervisor. Sales supervisor melakukan persetujuan, setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju, maka sales supervisor membuat memo penolakan dan diberikan langsung kepada salesman. Ya. Nah, kalaupun setuju, sales supervisor bisa membuat langsung permintaan pembayaran, bahkan diberikan langsung ke bagian keuangan tanpa melewati accounting ya. Jadi sales supervisor sudah setuju, langsung diteruskan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, bagian keuangan membuat rekapitulasi dan mengirimkan memonya langsung ke salesman tanpa melalui admin. Oke, sampai sini jadi teman-teman sudah bisa memahami kurang lebih seperti apa bisnis proses improvement. Tadi kita sudah lihat satu studi kasus tentang penggantian biaya perjalanan dinas yang tadinya melalui beberapa proses dan melalui beberapa divisi sehingga memakan waktu yang lama, sekarang bisa dipersingkat jadi waktunya lebih cepat, dan divisi-divisi yang mungkin tidak berkaitan bisa melakukan pekerjaan yang lain daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien seperti pada proses yang pertama. Sampai sini malam ini silakan teman-teman pelajari materi yang sudah saya berikan dan kembali di review studi kasus yang sudah saya berikan tadi.